akhirnya mereka minta notasi matematika untuk sebagai peseru mundur dalam kepemilikan saham. Itu yang dibuat Mahkamah. Padahal saya hanya mundur dalam jabatan. Kalaupun mundur sebagai pemilik, kan mestinya saya dapat uang. Ini juga nggak dapat uang. Jadi mereka bolak-balik. Untuk keperluan uang mereka sudah membayar, tapi mengatakan, oh sudah dibayar uang, tapi untuk keperluan kepengurusan mereka balik. Saya mundur sebagai pengurus, dibalik mundur sebagai peseru. Di sini saya lihat pasal 3. Jadi di sini ada secara hukum, ada anggaran dasar yang menulis bahwa tiap akhir tahun berhak keluar, tapi saya tidak keluar. Tapi kalaupun keluar, maka memberitahu kehendaknya 3 bulan di muka. Ini kok 2 tahun di muka? Jadi kan banyak kejanggalannya. Tinggal apakah kejanggalan ini akan direstui atau tidak direstui. Tinggal itu saja. Tapi menurut saya sudah terlalu parah. Jadi terlalu banyak cacatnya. Pertama, dikatakan sudah dibayar tahun 99. Tapi tahun 99 itu membayar atas rekening dari anaknya. Itu masih nggak apa-apa. Tapi kok membayar kan harus ada. Untuk keperluan apa? Ini tidak ada. Lalu ini dibayar untuk membeli hak saya yang dibeli oleh Purnomo dan dibeli oleh Chandra. Kalau betul demikian, kenapa Chandra nggak bayar? Hanya satu yang bayar. Kenapa tidak ada kwitansi? Yang paling aneh kan sudah masa belum tahu saya mau keluar kok sudah bayar. Ya, ini yang ingin saya perlihatkan bahwa sebetulnya persoalannya sangat-sangat sederhana, tapi manipulasinya terlalu berlebih. Sangat sederhana karena saya keluar hanya dari jabatan saya sebagai pengurus, tapi harta saya diambil tanpa bayar. Ini yang pertama. Jadi sebetulnya ada keterlaluan kalau menurut saya. Jadi hari ini tidak dilanjut ya Bu? Hari ini Tadi di dalam ada tidak. Jadi hari ini saya dipanggil untuk memperbaiki yang dulu-dulu, tapi untuk membaca kembali, lalu saya ada tambahan yang saya cantumkan. Lalu diminta anak saya juga ditanya-tanya, apakah betul saya memiliki saham itu, apakah dia tahu, apakah menurut dia memang saya tidak punya saham lagi, atau bagaimana. Itu semua sudah dijawab. Dan menjawab sama seperti keadaan saya. Bu, kalau boleh tahu siapa aja yang sudah diperiksa? Itu saya belum menanyakan, tapi saya lihat dari datanya bahwa sudah diperiksa. Tapi belum lengkap. Sepertinya hanya 1-2 orang dari sekian banyak orang. Untuk anak-anak gimana? Kapan jadi dibilang anak akan dipanggil? Ya, nantinya setelah ini akan dipanggil lagi. Penyidik yang sama atau beda lagi? Penyidik yang sama. Jadi penyidik ini saya anggap betul-betul berjalan sesuai dengan seharusnya. Walaupun mungkin agak terlambat, entah karena apa, katanya karena dinas ke Papua sehingga terjadi keterlambatan. Tapi saya lihat dibandingkan dengan yang lain, kalau kita mengatakan apa-apa dia langsung ketik. Kalau ada juga yang lain yang tidak mengetik, buka pun lalu bolak-balik. Ini betul-betul cukup cepat dia kerjanya dan cukup cepat dalam menangkap permasalahannya. Bu, tapi kenapa boleh? Bagaimana? Cukup merasa lega ya akhirnya perkara ini. Ya, saya juga senang bahwa perkara ini ternyata berlanjut. Jadi mungkin juga memang selain tugas, memang persoalan ini cukup mereka berkelit. Jadi dengan aktenya kan harus diikuti satu persatu. Tapi intinya kan sangat sederhana. Jadi sebetulnya tanpa meluas pun sudah bisa memberikan. Tapi kenapa alasannya mundur dari jabatan, Bu?
Kenapa yang mundur? Jadi waktu itu terjadi banyak hal-hal yang terlalu mengancam jiwa saya. Jadi kita lihat terhadap pemegang saham lain dilakukan tindak kekerasan. Perempuan usia 74 tahun dengan anaknya juga perempuan digebukin rame-rame. Mengerikan atau tidak? Kemudian setelah itu saya diculik, tapi upaya penculikan. Kenapa saya tahu? Jadi kita bayangkan ya, penculik itu biasa dapat banyak kan. Dia 14 orang punya. Tapi setelah tidak berhasil mendapatkan saya, maka mereka dicat. Mereka tidak lagi menjadi tim penculik. Dan akhirnya gaji yang tadinya luar biasa besarnya otomatis hilang. Tapi itu tidak pernah ada perjanjian. Jadi mereka juga marah. Kenapa kok mereka juga sama-sama berbahaya sekali untuk menculik saya. Dan salah satu penculik juga akhirnya ditabrak. Mereka juga ketakutan kan. Lalu berikutnya ada lagi surat, mereka membuat surat ke kepolisian. Dalam surat itu entah apa yang ditulis, tapi ternyata saya keluar surat penangkapan. Penangkapan alasannya apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan itu sudah aneh bisa ditangkap. Tapi dalam perbuatan tidak menyenangkan itu ditambahkan. Begitu saya dapat bawa ke kepolisian dan perlu diproses, ditahan sampai proses penyidikan selesai. Itu bisa ditanya minimal 2 bulan. Kenapa kok langsung ditahan? Jadi akhirnya saya pikir terlalu banyak, belum yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita kembalikan pada riwayatnya, ini kan kejadian saya saham diambil itu sejak tahun 1994. Berapa tahun? 30 tahun. Saya juga sebetulnya capek, tapi saya pikir saya harus membuktikan suatu kebenaran. Lalu kita lihat lagi, Purnomo sendiri sejak remaja saja sudah ditahan. Jadi itu sebagai bukti otentik bahwa memang orangnya bukan orang biasa.